Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita senantiasa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap apa yang telah kita kerjakan berupa amal sholih. Perbuatan baik yang kita kerjakan, maka semuanya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongannya dan tidak memberikan taufiknya kepada kita, tentu kita tidak akan menambah amal salih, tentu kita tidak akan mampu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri kita berupa kebaikan atau berupa amal salih, maka hendaknya senantiasa kita syukuri, karena semuanya itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, seandainya bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah kalian akan menjadi orang-orang yang sesat. Tentulah kalian akan menjadi orang-orang yang sesat di muka bumi ini, di mana lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia tanpa mengikuti dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, tentu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyattabi'una illa dhann, mereka tiada lain hanya mengikuti persangkaan mereka belaka. Tapi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian dari Muqaddimah hadis Jibril alaihissalam pada pembahasan tentang Islam dan iman atau iman dan Islam. Tapi tafadhal iqra Asrul Safhah Sa'awat Is'id. Qawli Tis'ah wa tis'in. wa amma idza kana. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, aina kitabak? Iftah. Fa amma idza kana al-fi'lu mustahabban fil ibadati lam yanfiya lintifa'il mustahab fa inna hadha law jaza la jaza aw ay yanfiya an jumhuril mu'minin ismul iman was-salat was-salah waz-zakah wal hajj li'annahu ma min man amila illa wa ghayruhu afdalu minhu wa laysa ahadun yaf'alu af'al birri mithlu ma fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal wala Abu Bakrin wala Umar wala walau kana man lam ya'ti
bikamaliha mustahabbu yajuzu nafiha la jaza yajuzu nafyuha la jaza an tunfa an jumhuril muslimin minal awwalin wal akhirin wa hadha la yakulu lahu akilun faman qala innal manfiya wal kamal fa in arada annahu nafyul kamalil wajib alladhi yudammu tarikuhu wa yata'arradu lil uqubati faqad sadaqa wa in arada annahu nafyul kamalil mustahab fa hada lam yaqa qattu fil kalamillahi azza wa jalla wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu ayyaqa fa inna min fi'lil wajibi kama wajibun alaihi walam wala yantaqisu min wajibihi syai'an lam yajuz ay yuqal ma fa'alahu la haqiqa wala majazan fa idza qala bil arabi al musi fi salatihi irji fa salli fa innaka lam tusalli wa qala liman shalla khalfas saffi faqad amarahu bil i'adah la salata li fadhi khalfas saffi kana tarki wajib wa kadzalika qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Baik, hasbuk. Coba, Pan, wasil lanjutkan. Yubayyinu annal mujahidu wajib annal jihada wajib watarkul irtiyab wajib wal jihadu wa in kana fardan al kifayah fajami'ul mu'minin wajibuna bihi ibtida' alaihim kulluhum i'tiqadu ujubihi wal azmu ala fa'alahu kalau nuduh cer fi'lihi ya idza ta'ayyan terus walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata walam yaghzu walam yuhaddithu nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin nifaq rawahu Muslim fa akhbaro annahu man lam
amma yuhamma bihi kana ala syu'batan nifaq, kedalan huruf jar. syu'batin nifaq. Terus lanjut. Wa aidan faljahadu, Itu dilihat iku piye bacanya. wa aidan faljihadu jinsun Terus tahtahu anwa'u muta'addidah, terus wala budda ay wala budda ayyajiba 'alal mu'min naw'un min anwa'ihi wa kadzalika qauluhu 'azza wa jalla wala budda ay yujiba ayyajiba wala budda ay yajiba 'alal mu'min naw'un min anwa'ihi wa kadzalika qauluhu ta'ala kadzalika qauluhu 'azza wa jalla innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Wal ayat Al-Anfal 2-4. terus Hadza kulluhu wajibun fa inna tawakkala 'ala Allahi wajibun min a'dhamil wajibat kama anna al-ikhlas lillahi wajib wa hubbullah wa rasuluhu wajib wa qad amara Allahi waqad amara Allahu bitawakkuli alaihi fi ghairi ayat a'damu mimma amara bil wudu wa ghusl minal wal ghusli minal janabati wa nahyi wa naha anit tawakkuli ala ghairillahi. Qala ta'ala fa'buduhu wa tawakkal alaihi. fa'budhu wa tawakkal alaihi. Baik, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dari penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ali Adam tentang Islam dan iman. Jadi kita melanjutkan. Fa amma idza kana al-fi'lu mustahabban fil ibadah lam yanfiha li intifa'il mustahab. Adapun ketika perbuatan yang dikerjakan itu adalah amalan sunnah, atau ketika sebuah amalan itu merupakan amalan sunnah dalam ibadah, lam yanfiha lintifai al mustahab, maka amalan tadi tidaklah menghilangkan kesempurnaan imannya. Jadi maksudnya ketika seorang itu mengerjakan, bukan menghilangkan kesempurnaan, menghilangkan imanul wajibnya. Jadi di mana yang telah kita ketahui, jadi ketika orang itu meninggalkan amalan sunnah, maka tidaklah hilang dari dirinya tersebut kesempurnaan imannya. Kenapa? Karena amalan sunnah itu banyak. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya
amalan-amalan sunnah itu merupakan penyempurna dari keimanan. Sehingga kalau ada orang yang tidak mengerjakan amalan sunnah, maka belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang hilang kesempurnaan imannya. Jadi lam yanfiha lintifai al-mustahab, maka tidak dihilangkan kesempurnaan imannya. Jadi saya ulangi lagi, ketika seorang itu dari kaum muslimin atau dari orang-orang yang mukmin meninggalkan amalan sunnah, maka tidak boleh dikatakan bahwasanya kesempurnaan imannya telah hilang. Kenapa? Karena amalan sunnah itu amat banyak sekali. Jadi satu perkara sunnah yang tidak dikerjakan oleh orang lain tidak bisa dikatakan hilang kesempurnaan imannya. Karena bisa jadi orang tersebut melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Paham sampai sini? Paham? Jadi ketika misalkan ada orang yang tidak mengerjakan sholat duha, di mana sholat duha ini merupakan hukumnya sunnah, maka tidak boleh kita katakan bahwasanya dia adalah mukmin yang kurang sempurna imannya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena amalan sunnah itu banyak sekali. Bisa jadi dia tidak mengerjakan sholat duha, tapi dia mengerjakan sunnah-sunnah yang lainnya. Fa inna hadza law jaza la jaza ayyun fiya an jumhuril mu'minin ismul iman. Seandainya pendapat ini dibenarkan, artinya pendapat seandainya orang yang tidak mengerjakan amalan sunnah itu dikatakan sebagai hilang kesempurnaan imannya, maka tentu keimanan orang yang ada di muka bumi ini pasti akan ikut hilang. Paham? Paham ya? Wassalah, wazzaka, wal hajj. Dan tentu pahala sholat, pahala zakat, pahala haji pun juga harus hilang. Ketika ada orang yang berpendapat bahwasanya orang yang tidak mengerjakan sunnah itu kemudian dikatakan imannya kurang sempurna, artinya hilang, bukan kurang ya, tapi hilang kesempurnaan imannya, maka kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, maka tentu kita boleh mengatakan kepada seseorang, kepada seluruh orang yang ada di dunia ini itu tidak ada yang sempurna imannya, hilang kesempurnaan imannya semuanya. Jadi sholatnya juga tidak kita katakan sempurna, zakatnya juga tidak kita katakan sempurna, hajinya juga tidak dikatakan sempurna. Alasannya li'annahu ma min amalin illa wa ghairuhu afdalu minhu. Karena tidak ada salah satu dari amalan yang lebih utama daripada sholat, zakat, dan haji. Sholat, zakat, dan haji merupakan perkara yang wajib, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada suatu amalan yang lebih aku cintai ketika dikerjakan oleh seorang hamba kecuali amalan tersebut yang telah aku wajibkan. Artinya perkara-perkara yang wajib apabila dikerjakan oleh seseorang, maka dia merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum melakukan amalan sunnah, kalau wajibnya dikerjakan, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau wajibnya ditinggalkan dan mengerjakan yang sunnah, maka dia adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu. Paham? Karena yang wajib ditinggalkan, tapi yang sunnah dikerjakan, ini orang yang tertipu. Padahal sunnah itu merupakan penyempurna dari yang wajib. Jadi di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, tidak ada amalan yang lebih mulia dari sholat, zakat, dan haji. Nah, kok ada ketika orang yang tidak mengerjakan sunnah dikatakan sebagai
hilang kesempurnaan imannya. Ini maksudnya. Paham ya? Jadi tidak bisa ketika orang itu meninggalkan perbuatan yang sunnah dikatakan kehilangan kesempurnaan iman. Tidak ada. Tidak boleh. Ya, karena tidak ada yang lebih utama, yang lebih mulia daripada sholat, zakat, dan haji. Jadi ketika seorang itu melakukan sholat dengan baik, menyempurnakan syarat dan rukunnya, maka secara otomatis apabila diterima oleh Allah, secara otomatis maka imannya akan semakin sempurna. Ini maksudnya. Ketika seorang itu ada yang melakukan zakat sesuai dengan kadarnya dan dia diterima oleh Allah, maka secara otomatis imannya akan bertambah sempurna. Demikian pula haji, imannya akan semakin sempurna. Karena 3 amalan ini merupakan amalan yang wajib, yang ketika dikerjakan oleh seorang hamba, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Paham? Jadi tidak ada kalimat ketika orang itu meninggalkan, sebatas meninggalkan sunnah, kemudian dikatakan hilanglah kesempurnaan imannya. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali dibingungkan? Tidak ada? Paham ya? Walaysa ahadun yaf'alu af'alal birri mithla ma fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal wala Abu Bakrin wala Umar. Dan kita ketahui tiada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wala Abu Bakrin, tidak pula setingkat Abu Bakar, wala Umar, dan tidak pula setingkat Umar radhiyallahu anhum. Falau kana man lam ya'ti bikamaliha al-mustahab yajuzu nafyuha la jaza an tunfa an jumhuril muslimin minal awwalin wal akhirin wa hadha la yakuluhu akilun. Karena kita melihat bahwasanya tidak ada orang yang mampu melebihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Abu Bakar maupun Umar tidak mampu mengalahkan atau melakukan ibadah seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang yang tidak mengerjakan kamalul mustahab, artinya amalan-amalan yang menjadi penyempurna imannya, amalan-amalan sunnah yang menjadi penyempurna imannya, kemudian dibolehkan untuk dihilangkan kesempurnaan imannya, maka tentu orang-orang terdahulu maupun sekarang akan kehilangan kesempurnaan iman. Wahada la yakulu lahu akilun. Maka ini tidaklah dikatakan sebagai orang yang berakal. Artinya, kalau ada orang yang berpendapat ketika seorang itu tidak mengerjakan amalan sunnah dikatakan sebagai hilang kesempurnaan imannya, maka ini adalah orang yang bodoh. Tidak dikatakan orang yang tidak pernah perkataan tersebut atau statement tersebut dikatakan orang yang berakal. Faman qala innal manfiya huwa al-kamal fa in arada annahu nafyul kamal al-wajib alladhi yudammu tarikuhu wa yata'arradu lil 'uqubah faqad sadaqa. Akan tetapi ketika ada orang yang berstatement bahwasanya orang yang meninggalkan kesempurnaan, fa in arada annahu nafyul kamal al-wajib, ketika yang dikategorikan atau yang dimaksud hilang kesempurnaan itu adalah kesempurnaan iman yang wajib, alladzi yudammu tarikuhu, yang meninggalkannya itu dicela, dan serta orang yang meninggalkan tersebut berhak mendapatkan hukuman, faqad shadaqa, maka ini adalah statement yang benar.
Jadi ketika orang yang beranggapan hilangnya iman itu adalah imanul wajib, bukan al-imanul kamil, paham ya? Kalau tadi yang pertama tadi yang sudah kita bahas, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah menyanggah perkataan orang yang ketika ada orang yang meninggalkan amalan sunnah dikatakan sebagai al-imanul kamilnya hilang. Maka ini adalah pendapat yang keliru yang tidak dikatakan oleh orang yang berakal sedikit pun yang paham agama. Tapi kalau yang dimaksud adalah meninggalkan perbuatan, itu yang dimaksud adalah menghilangkan imanul wajib, meninggalkan imanul wajib yang seorang itu dicela. Jadi bagi orang yang meninggalkan itu dicela dan berhak mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, semisal apa? Semisal berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak dikerjakan, kemudian dia justru durhaka kepada kedua orang tua, maka ini yudammu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dicela di dalam syariat ini. Wa yata'arradu lil 'uqubah, dan berhak mendapatkan hukuman. Sama halnya dengan orang yang mencuri. Maka orang yang mencuri yudammu fa'iluhu. Orang yang mencuri itu dalam syariat ini dicela. Dan juga orang yang mencuri harus mendapatkan hukuman. Nah, maka kalau ada orang yang mencuri atau berani kepada kedua orang tua atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, kemudian dikategorikan sebagai hilang imanul wajibnya, tingkatan iman yang kedua, maka ini adalah sodako, maka ini adalah statement yang benar. Paham? Jadi ini sudah pernah kita bahas kemarin kan, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Hanya ini adalah tambahan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan perbuatan yang baik dan mengerjakan perbuatan dosa, maka yang hilang adalah imanul wajib, bukan al-iman al-kamil. Paham? Atau yang hilang adalah imanul mufassal atau imanul mutlak. Tapi yang tidak hilang adalah al-iman al-mustahab dan atau al-iman al-kamil. Jadi al-imanul kamil bukan kamalul iman, tapi al-imanul kamil atau al-imanul mustahabnya tidak hilang. Paham ya? Jadi yang dihilangkan adalah al-imanu al-wajib pada tingkatan iman yang kedua. Fa in arada annahu nafyul kamal al-mustahab, maka ketika yang dimaksudkan dengan hilangnya itu adalah hilang tingkatan yang ketiga atau al-kamalul atau al-imanul kamil atau al-imanul mustahab, maka fahada lam yaqattu fi kalamillahi azza wajal wa rasulihi. Maka hal ini, statement ini tidak pernah terdapat sedikit pun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada lam yaqattu, tidak terdapat sedikit pun. Fahada, maka statement ini lam yaqa, tidak terdapat qattu sedikit pun fi kalamillahi azza wajal wa rasulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu ay yaqa'a, maka tidak diperbolehkan memiliki statement tersebut. Fa inna man fa'ala al-wajib kama wajaba alaih walam yantakis min wajibi syai'a lam yajuz ay yuqal ma fa'alahu la haqiqata wala majaza.
Maka kata beliau, barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang wajib, yang telah diwajibkan kepadanya, maka tidak berkuranglah apa yang kewajiban yang telah dikerjakannya. Jadi ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, melakukan sholat 5 waktu maksudnya, kemudian menunaikan zakat, kemudian mengerjakan haji, atau melakukan amalan-amalan wajib yang lainnya, maka ketika amalan tersebut telah dikerjakan, tidak bisa dikatakan berkurang kewajibannya sedikit pun. Paham ya? Jadi yang berkurang adalah yang kurang sempurna adalah pahalanya, bukan kewajibannya. Paham? Ini harus kita ketahui, harus jeli. Bukan hilang kewajibannya, tapi yang dihilangkan adalah kesempurnaan pahalanya. Jadi pahala itu akan sempurna sesuai dengan kesempurnaan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Misalkan saya kasih contoh, sholat yang kita kerjakan, kita di sini ada beberapa orang ini, tentu di antara kita pasti memiliki pahala sholat sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat kesempurnaan sholat yang kita kerjakan. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, sholat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar meskipun dia itu sudah melakukan sholat 5 waktunya? Maka ini disebabkan karena kurang sempurna dia sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh kita menghilangkan dari perbuatan wajib yang sudah dikerjakannya. Paham? Jadi kita tidak boleh mengatakan orang itu belum sholat. Buktinya kalau dia sholat, tentu dia tidak akan mencuri misalkan. Ini tidak boleh, padahal orang itu sudah sholat. Hanya gara-gara dia mencuri sandal misalkan, kemudian kita katakan orang itu belum sholat. Nah kok tahu? Dah buktinya dia masih mencuri sandal misalkan. Orang itu tidak sholat atau tidak pernah sholat. Kok gitu? Nah buktinya dia korupsi misalkan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Paham ya? Paham? Jadi man fa'ala fa inna man fa'ala al-wajib kama wajaba alaih lam yang takis min wajibi syai'an lam yajuz ayyuqal ma fa'alahu la haqiqata wala majaza. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun orangnya yang sudah mengerjakan perbuatan yang wajib, maka tidak boleh dikatakan bahwasanya dia tidak mengerjakan perbuatan tadi. Ma fa'alahu. Paham? Paham ya? Jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau ada orang yang masih korupsi, maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya orang itu tidak sholat, padahal orang tadi adalah orang yang melakukan sholat. Paham ya? Jadi tidak boleh. Nah ini biasanya banyak sekali, terkadang orang awam dari kaum muslimin mengatakan demikian. Wah itu tidak benar itu sholatnya. Nah orang itu tidak pernah sholat. Nah kok buktinya dia masih mau korupsi, dia masih mau memakan harta rakyatnya, dia masih mau memakan makanan yang haram, misalkan seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun di negeri kita ini ada bank-bank ribawi, maka tidak boleh kita mengkafirkan pemerintah hanya sebab adanya bank-bank riba beroperasi di negeri kita. Inilah yang menjadi alasan, karena kita gali dari sini, Ahlussunnah wal Jamaah menggali dari hal ini. Kita tahu bahwasanya riba itu adalah perbuatan dosa besar, ya kan? Tapi tidak boleh kemudian kita menghilangkan aslul iman dan menghilangkan bahwasanya orang yang membolehkan atau orang yang memberikan izin bank riba itu beroperasi, kita hilangkan perbuatan wajib yang sudah dikerjakannya. Paham ya sampai sini?
Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa orang yang sudah mengerjakan yang wajib, orang yang sudah mengerjakan sholat, maka tidak diperbolehkan bagi kita menghilangkan status kewajiban yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut. Oleh karena itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, selagi pemerintah itu masih melakukan sholat, maka kita wajib mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Wajib taat pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Adapun dalam perkara yang maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Paham sampai sini? Kenapa kok Ahlussunnah memiliki statement bahwasanya ketika pemerintah itu masih melakukan sholat wajib ditaati? Karena sholat itu merupakan kewajiban, dan kalau kewajiban itu masih dikerjakan, maka kita tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut pada diri orang yang mengerjakannya. Paham sampai sini? Nah, kemudian ketika kata beliau, nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang memiliki statement atau berlandasan dengan hadis Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk mengulangi sholatnya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyuruh orang untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya itu jelek. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang, kemudian orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau setelah sholat. Kemudian Rasulullah katakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat, sampai 3 kali. Nah, kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, maka jawabannya adalah bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi sholatnya, karena litarkil wajib, karena orang tersebut meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Yakni tumakninah di dalam sholat. Jadi orang tersebut karena tidak tumakninah di dalam sholat, sholatnya itu cepet-cepetan, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk kembali untuk melakukan sholat. Paham? Nah, tumakninah itu merupakan yang wajib. Paham ya sampai sini? Jadi kalau ada orang yang meninggalkan yang wajib, barulah kita katakan bahwasanya kewajiban yang dilakukannya hilang. Paham ya? Misalkan ada orang yang meninggalkan sholat, maka sebagian ulama menganggap bahwasanya dia telah kufur. Paham ya? Meninggalkan sholat, dia telah kufur. Ini akibat dari dia meninggalkan kewajiban yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Paham sampai sini? Dipahami? Paham Almas? Dimas paham Mas? Alhamdulillah. Jadi ini adalah pernyataan dari atau statement dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah, kalau kita jeli dari kalam yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, maka kita akan dapati bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan orang-orang yang mengikuti manhaj beliau dalam memahami agama ini, maka kita dapati bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala itu adalah salah satu dari ulama yang tidak gampang mengkafirkan kaum muslimin. Jadi anggapan bahwasanya Wahabi itu suka mengkafirkan, ini adalah anggapan yang keliru. Mereka belum membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala secara menyeluruh. Kalau mereka itu membaca kitab-kitabnya atau penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, maka akan didapati bahwasanya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu merupakan orang yang hati-hati dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin. Paham? Paham ya? Ini buktinya dinukil oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafidhallahu taala dalam kitab beliau Bahrul Muhit Ats-Tsujaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, dalam syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Bahrul Muhit Ats-Tsujaj. Bisa dilihat di situ Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan duduk permasalahan perihal iman. Jadi tidak boleh seorang itu memiliki statement dengan mudahnya menghilangkan keimanan, menghilangkan aslul iman dari diri seseorang. Seluruh nas-nas syariat di dalam syariat ini, baik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam Al-Quran, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan aslul iman, tapi imanul wajib. Nah, imanul wajib ini sebagaimana penjelasan yang telah lalu, dia itu akan bisa kembali syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit ketika seorang tersebut telah taubat dari perbuatan dosa besarnya dan dia mengerjakan amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya sampai sini? Jadi ringkasnya pembahasan kita pada pagi hari ini, ketika ada orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang hilang kesempurnaan imannya, tapi berkurang. Paham ya? Jadi bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah hilang kesempurnaan imannya, bukan berkurang. Jadi kalau kita katakan berkurang kesempurnaan imannya, boleh. Tapi kalau kita katakan hilang kesempurnaan imannya, tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang tidak mengerjakan atau belum mengerjakan amalan yang sunnah itu, yang kita lihat, belum tentu dia itu meninggalkan seluruh perbuatan sunnah yang lain. Tentu ada amalan-amalan sunnah yang dikerjakannya. Paham ya? Satu. Yang kedua, ketika di dalam syariat ini terdapat lafaz-lafaz bahwasanya tidak beriman seseorang, maka yang dimaksudkan di situ adalah imanul wajibnya yang hilang, bukan aslul iman. Yang kedua. Yang ketiga, apabila seorang itu telah mengerjakan amalan yang wajib, maka kita tidak boleh menghilangkan status kewajiban yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut. Paham? Yang kita boleh mengatakan adalah kesempurnaan pahala yang diraihnya, itulah yang kurang. Paham ya? Tapi kita tidak boleh mengatakan orang tersebut kurang dalam melakukan kewajiban, atau bahkan mengatakan orang tersebut belum mengerjakan yang wajib. Tapi yang boleh dikatakan adalah kurang sempurna pahalanya. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, yang kita sudah berikan contoh, yang ada di sini, pahala yang didapat ketika tadi melakukan sholat subuh tentu berbeda-beda sesuai dengan kesempurnaan sholat yang dikerjakannya. Paham? Adapun kalau ada orang yang berdalil bagaimana dengan perbuatan atau perintah Rasulullah mengurangi sholat bagi orang yang jelek sholatnya, di situ yang orang tersebut diperintahkan Rasulullah mengulangi sholatnya dengan sebab karena meninggalkan yang wajib, yakni apa? Rukun di dalam sholat, tumakninahnya dihilangkan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengurangi sholatnya. Paham sampai sini? Nah, kalau dipahami, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.